Ya. Alternatif pemecahan isu, ya. Kemudian alternatifnya sudah menjadi sebuah kegiatan. Oke, paham ini? Sip ya. Nah, setelah itu yang diambil dari agenda 1 berarti yang diambil untuk habituasi itu 3 ya. Mencari isu prioritas, kemudian penyebabnya dan alternatif ya, alternatif. Nah, masuklah agenda 2. Agenda 2 adalah yang diambil adalah tentang berakhlak, nilai-nilai dasar ASN berakhlak dikaitkan dengan kegiatan ya, tahapan kegiatan yang kita ambil dari isu tadi ya, yang dari bab 1 tadi. Tuh. Nah, jadi siapa agenda 2? Ibu Asbina, Bu. Bu Asbina, Bu. Ibu Asbina, Bu. Berakhlak sudah ya? Bu. Sudah sampai tahu. Oke. Tinggal itu ya. Oke, berarti. Terus agenda 3 yang digunakan nanti di dalam, jadi 3-3-nya nanti masuk di agenda 4. Agenda 3 adalah mengaitkan ya, mengaitkan isu yang kita ambil itu apakah ya berhubungan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, jadi agenda 3 digunakan untuk mengaitkan ya isu yang kita angkat itu apakah kita menganalisa, mengaitkan apakah ada di manajemen ASN dan smart ASN. Agenda 3 siapa yang bawakan? Ibu Vivi, Bu. Vivi, Bu. Oke. Jadi gitu ya. Sudah ya, nanti tinggal masukkan di kolom ya. Ya. Saya hanya mereview kembali. Nah, setelah itu agenda 3 juga dimasukkan di dalam kegiatan. Jadi ada kegiatan, ya, kegiatan itu nanti dikaitkan juga dengan agenda 3. Jadi agenda 3 ada 2, mengaitkan dengan isu yang kita angkat, ya, kemudian mengaitkan di setiap kegiatan yang kita ambil. Nah, kalau agenda 2 masuklah di tahapan, ya, tahapan kegiatan. Understand ya sampai sini ya, bisa ya. Nah, sekarang kita coba modelnya kayak apa ya. Tuh. Dan mohon maaf ya tadi LMS baru bisa dibuka siang tadi ya, atau belum sempat buka, nanti aja dibuka gampang. Jadi nanti ada tugas-tugas itu, adik-adik bisa menyelesaikan. Nah, sekarang saya akan share screen dulu ya. Oke, bisa dilihat adik-adik? Halo, Bu. Bisa, Bu. bisa ya. Bisa, Ibu. Bisa. Jadi nanti modelnya ini nanti ya inilah nanti rancangan aktualisasi. Nah, modelnya seperti ini. Ada halaman judul ya, ada lembar persetujuan. Nanti yang dibikin adalah rancangan lembar persetujuan dulu. Kemudian ada lembar ini nanti di LMS ada, tinggal adik-adik lihat aja. Ibu Bude sudah share. Kemudian nanti ada kata pengantar ya, daftar isi, bab 1, bab 2. Sekarang saya ke bab 2. Inilah yang mau saya terangkan dan menjadi tugas hari ini untuk nanti dipaparkan pada tanggal 25. Oke, sebelum saya ke sini ini sekalian saya ingatkan. Jadi adik-adik di angkatan 100 itu kan habis ini tanggal 20 ada lagi masuk di tanggal 26 ya. Nah, ternyata tanggal 26 itu Bude ujian ya, ujian seminar evaluasi rancangan 98 angkatan 98. Maka untuk angkatan 100 Bude masuk di hari Senin aja ya, tanggal 25. Karena tanggal 26-nya Bude itu full nanti ya. Daripada nunggu-nunggu kapan selesainya seminar, lebih baik saya masuk tanggal 25. Kan tidak ada kegiatan kan tanggal 25. Nah, jadi tanggal 25 hari Senin ya, tulis jam 10. Ya, kita masuk. Sip ya.
nanti panitia diingatkan, kita saling mengingatkan. Oke? Nah, sekarang saya tuliskan dulu. Adik-adik nanti hari ini sampai menjelang tanggal 25 itu mengerjakan bab 2 ini. Bab 1 semua tadi nanti dulu. Ini yang penting. Jadi bab 2 itu nanti ya, ini rancangan aktualisasi 2.1 yaitu nilai-nilai dasar sipil negara ASN. Nah, adik-adik di sini berarti inilah tabel pertama. Jadi kalau membuat tabel sekalian saya ingatkan, ini jangan ditulis ya merah hasil pembelajaran agenda 2, ini nggak usah. Ini dari agenda 2 kita yang masukkan di sini. Nah, di sini adik-adik karena bab 2 maka cara membuat tabel adalah ini 2. Ini bab ya. Ini 2 ini bab ya. Kemudian 1 ini tabel pertama. Jadi berarti tabel 2.1 itu berarti apa? Nilai-nilai dasar ASN. Isinya ini. Ya. Nah, oke. Ini persis apa yang diajarkan oleh Bu Aspina. Ya, agenda 2 Bu Aspina ya. Nah, tuh Bu Aspina juga menunjukkan ini kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Ini persis ini saja dimasukkan di 2.1. Ya. Nah, setelah itu, nah ya, saya luruskan ya. Nah, setelah itu 2.2, nah ini kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart government. Nah, ini agenda berapa? Ayo. Smart agenda 3, Bu. Agenda 3, Bu. Ya, agenda 3, adik masukkan di sini. Manajemen ASN. Ya, ringkasannya apa? Ya, nih, hasil pembelajaran agenda 3. Understand? Yes. Yes. Ya. Kemudian smart ASN. Apa yang adik-adik pahami? Ya, tentang nih. Oke, selesai 2.2. Ya. Kemudian 2.3 ini judulnya analisis isu. Nah, ini yang agenda 1. Iya, Bu. Nah, agenda 1 adik mulai tulis identifikasi isu. Berarti tabel APKL. Iya. Masukkan sini. Ya, berarti tabelnya berarti tabel 2.2. 2.2. Ya. Tuh. Oke. Nah, understand ya nih? Ya, Bu. Terus bagian kedua, identifikasi penyebab masalah. Nah, ini tulis gambarkan firstborn. Berarti ini gambar ya firstborn. Nah, firstborn. Dan yang kita tuliskan sekarang ini mulai dari isu ya, semua adalah sudah dikonsultasikan dengan mentor. Ada yang belum konsultasi dengan mentor? Belum, Bu. Loh. Iya, belum. Nah, jadi sebentar tugasnya apa saja yang dituliskan, ya kan alatnya sudah paham ini menggunakan alat APKL, ya, Firstborn sudah paham, alat sudah paham, sekarang konsultasi. Hari ini konsultasi ke mentor, mana isu yang mau diangkat, karena sudah mau merancang ini. Nah, sudah mau membuat laporan rancangan aktualisasi yang mau diseminarkan. Sedangkan tanggal 25, angkatan 98 sudah ujian, udah seminar loh. Nah, tuh. Jadi nanti sebelum dimasukkan betul di tugas, konsultasi dulu. Supaya kita bahas betul-betul sudah pertemuan berikutnya itu sudah betul-betul fix ini. Ya, sudah betul-betul fix. Ya, mulai isunya sampai penyebabnya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Sebentar harus sudah baku telepon dengan mentornya. Kemudian, nah, kedua firstborn sudah ya. Kemudian, nah ini. 3, ini loh tabel alternatif pemecahan masalah gagasan.
Jadi isinya berarti tabel 2 titik berapa ini? 3. Ya, enggak lihat tuh, hitung aja sendiri. Tapi kalau ada USG berarti 2.4 kan? Nah, ikutin. Nah, ini adik-adik mereview kembali. Yang ada di firstborn, ingat firstborn, kan ada tulang-tulangnya tuh. Nah, semua yang ada di tulang-tulangnya itu kan firstborn itu kan dilihat dari skill, kan gitu ya. Kemudian sistemnya, surroundingnya, kemudian Supplier. Nah, itu kan ada tulang-tulangnya ya, ada tulangnya terisi 2 atau 3, semua tulang-tulang masukkan di sini, kan gitu ya, kan itu ternyata. Terus tulang ini, tulang pertama misalnya, maka harus bisa dituliskan kegiatan apa ya untuk menyelesaikannya. Kalimatnya kalimat kegiatan, misalnya membuat apa ya, melakukan apa ya, misalnya membuat SOP, membuat apa ya, membuat apa, ini semua sudah kegiatan. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut? Saya Ibu, kalau di teknik identifikasi penyebab masalah fishbone itu kan ada beberapa pilihan, ada yang pakai 4S, ada juga yang pakai man, measure. Kalau misalnya digabung itu tidak jadi masalah Bu, atau harus 4S, kalau yang pakai M harus yang M semuanya gitu. Ya itu kan sebetulnya kalau man itu yang man, method, mana itu ya? Iya itu. Ya, kemudian kalau S itu yang skill itu. Ya. Sebetulnya ini sebaiknya ya kita akan lebih mudah karena kita ini kan untuk pelayanan ya, untuk kita memberikan pelayanan. Itu yang paling mudah adalah yang 4S tadi. Kan keterampilan, skill itu keterampilan siapa sih? Nah, itu kan sudah ada manusianya di situ loh. Keterampilan siapa? Yang terampil adalah pelayannya. Kan gitu ya, kurang terampil. Keterampilan itu adalah manusianya. Sebetulnya sih lebih ringkas kalau S. Kemudian contohnya lagi. Surrounding. Supplier. Supplier itu kan sebetulnya isinya adalah material, ya kan? Sapras, sarana prasarana, sapras, material, medicine itu kan masuk di situ kan? Terus money. Nah, itu masuk di supplier itu, pasokan itu. Kan itu. Nah, sistem itu metodenya, metode itu loh kalau dalam M metode. Oh, metode. Nah, tuh. Nah, adik-adik gampang mana? Nah, kalau di dalam pelayanan memang 4 itu aja. Ya, oke, terus surrounding, ya itu kan lingkungan ya. Misalnya jarak jauhnya, ya tempat, ketidaknyamanan ruangan dan sebagainya itu kan surrounding ya. Lingkungan, kebiasaan main game, ya, kebiasaan takhayul itu kan termasuk lingkungan yang meyakini bahwa ada takhayul dan gitu. Nah itu tuh. Nah kalau memang ada waktu kita pakai 4 ini aja, ya. Tapi yakin jangan salah letak. Ya. Jadi kalau skill itu ada yang menulis gini, kurangnya metodologi pembelajaran. Nah, kalau cuma metodologi itu masuk di mana? Sistem, Bu. Ya, sistem. Tapi kalau kurang variasinya guru, nah, kalau guru yang kurang terampil atau kurang monoton, kurang bervariasi itu di skill. Iya, masuk di skill. Ya, skill karena skillnya guru yang kurang. Nah, jangan sampai. Jadi silahkan membuat itu, ya pastikan letaknya tidak tertukar-tukar, ya 4 itu. Nah, kemudian bisa adik-adik cara untuk
melihat bahwa nyambung tidaknya itu dengan jika maka. Misalnya isunya adalah kurangnya apa ya? Kurangnya apa? Kemudian terus kita cek di durinya tadi. Misalnya kurang motivasi atau kurang variasi atau kurang apa ya? Kurang variasinya guru mengajar gitu aja ya. Tuh. Jika guru atau jika guru monoton, maka mengakibatkan kurang pahamnya siswa tentang matematika. Misalnya kan, oh nyambung ini. Jadi jika ya, maka, jika maka, jika maka. Kalau nggak nyambung berarti itu bukan penyebab masalah. Cek satu-satu, yakinkan. Misalnya jika orang tua tidak punya motor, maka mengakibatkan kurangnya matematika. Nyambung nggak? Nggak nyambung, berarti itu bukan penyebab. Nah, gitu berarti itu bukan penyebab. Contohnya ya, jika orang tua tidak ada sepeda motor, maka mengakibatkan kurang pahamnya matematika. Misalnya ini contohnya. Nggak nyambung kan? Matematika hubungannya dengan motor. Nah, nggak nyambung. Berarti itu bukan sebuah penyebab. Hilangkan. Nah, itu ya. Nanti cek kembali. Ya. Jadi betul-betul itu. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kita lanjut ya. Nanti setelah saya terangkan baru tanya ya. 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 Nah, sekarang ini adik-adik, ini yang repot ini. Yang penting juga, tapi setelah ini selesai. Ya, makanya beruntun ini. Kalau betul-betul isunya betul-betul sip, kegiatan sip. Nah, jadi intinya di sini ya, sip, maka masukkan di sini juga sip. Gampang. Nah, contohnya ini. Jadi 2.4 adalah rencana kegiatan aktualisasi. Unit kerja jelas, misalnya SMP berapa. Isu yang diangkat itu adalah yang diambil dari APKR atau kepalanya USG, kepalanya Fesbon. Ambil. Oke, masukkanlah di sini. Ya, isu. Kemudian isu di atas ya, terkait dengan agenda 3, maka tulis terkait agenda 3. Manajemen ASN, keterkaitannya di mana? Tadi. Nih. Kan ada ringkasan nih. Ya, ternyata misalnya isunya misalnya rendahnya apa ya? Isunya rendahnya atau kurang apa ya? Kurang suka matematika gitu misalnya nih, misal aja ya. Ternyata manajemen ASN-nya di mana? Ada nggak terkaitan antara isu? Ya, antara isu yang kita angkat tadi, keterkaitannya dengan manajemen ASN apa? Bisa kan? Manajemen ASN kan mereview kembali ya. Itu ada bagaimana profesi kita, ya kan, karir, kan ada hubungannya itu semua ya, ada 14 atau apa itu. Nah, tuh dihubungkan di sini, dijelaskan ya. Ya, dijelaskan dengan isu ya. Nih, isu di atas terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Smart ASN-nya di mana? Understand? Yes. Yes. Nah, sekarang kita masuk yang agenda ini. Ya, ini. Jadi, adik-adik inilah masuk ke agenda 2 dan 3. Tabelnya nanti persis ini aja ya. Saya terangkan pelan-pelan. Di sini kan adik-adik sudah dapat kegiatan nih. Kegiatannya kan banyak nih. Misalnya penyebabnya 6, berarti kegiatannya bisa 6 atau 7. Misalnya satu penyebab bisa gagasannya 2 atau 3. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Yang tidak boleh, ada satu penyebab nggak ada kegiatan. Nah, itu nggak boleh. Jadi adik-adik pilih di sini. Dari sekian ini, kan kegiatan-kegiatan yang ada di tabel di sini adalah untuk menyelesaikan isu, kan? Ya. Iya nggak? Halo? Ya, Ya. Paham?
Semua kegiatan yang di sini untuk menyelesaikan isu. Pilih di antara sekian ini, kegiatan ini, yang bisa dilakukan selama 1 bulan. Ingat, habituasi kita kan 1 bulan. Pilih yang 4 minggu selesai. Oke, paham ya? 2, pilih yang mudah, murah, efektif, tepat sasaran. Ya. Dan yang jelas pasti itu karena kewenangan kita, maka mudah. Ya enggak? Kalau di sini ternyata ada yang bukan kewenangan kita, pasti susah. Ya tinggalkan dulu, cari yang mudah. Cari yang kewenangan kita. Understand? Sampai sini? Halo, halo? Paham ya? Iya, iya. Jadi Paham. pilih kegiatan yang paling mudah, murah, efektif, selesai dalam 1 Bulan. Nah, gampang kan? Nah, setelah itu masukkanlah kegiatan tuh di sini. Nih, kegiatan di sini. Misalnya, ya. Jadi saya ulangi lagi 1. Untuk nih sifatnya haram dulu, yang haram dulu. Jangan masukkan menyusun laporan aktualisasi jadi sebuah kegiatan. Kenapa haram? Menyusun laporan aktualisasi atau menyusun laporan aktualisasi itu tidak menyelesaikan isu. Iya enggak? Yang ditulis adalah kegiatan-kegiatan yang menyelesaikan isu. Paham? Paham, Bu. Nah, jangan sekali-kali masukkan itu ya, awas memang. Besok presentasi masih ada kegiatan terakhir menyusun laporan aktualisasi. Tidak boleh. Karena itu bukan menyelesaikan isu. Laporan aktualisasi adalah bukti bahwa pertanggungjawaban kita bahwa kita sudah menyelesaikan semua. Kan gitu kan? Ya. Maka munculnya laporan itu. Jadi laporan aktualisasi itu memang kita bikin untuk pertanggungjawaban kita, untuk ujian kita nih loh, aku sudah menyelesaikan. Nah, oke, 1 itu. Kemudian jangan sekali-kali konsultasi, koordinasi dan sebagainya masuk sebuah kegiatan. Tidak boleh. Konsultasi ke mentor, koordinasi dengan siapa itu masuk nanti dalam tahapan kegiatan sesuai kebutuhan kegiatan itu. Paham ini ya? Ya. Ya, Bu. Jadi konsultasi semua itu masuknya di sini loh, di sini nih. Tapi di mana? Ya. Nah, konsultasi bukan setiap, misalnya guru, setiap mau melakukan sesuatu konsultasi lagi, cukup 1 kali aja konsultasi di kegiatan pertama, ya, 1 kali aja, Pak, saya mau menyelesaikan ini. Sebetulnya konsultasi itu sebetulnya sudah tidak sebetulnya tidak dilakukan lagi, pas konsultasi dengan mentor ini kan kita sudah konsultasi sebetulnya nih, ya enggak? Ya. Ya, Tapi Bu. kalau ada cukup 1 kali saja. Kecuali konsultasi atau koordinasi di tempat orang lain. Tapi letaknya tetap di kegiatan yang sesuai. Contohnya, ada kegiatan misalnya misalnya perawat gitu ya. Perawat melakukan di kegiatan kedua ini atau misalnya kegiatannya melakukan penyuluhan gitu ya, penyuluhan di posyandu. Berarti boleh di sini koordinasi dengan aparat desa. Tapi di sini di bagian penyuluhan. Tapi kalau bagian tertentu nggak perlu konsultasi ya nggak usah. Ya. Jadi khusus konsultasi dengan mentor, pimpinan cukup 1 kali aja di sini. Oke. Understand? Yes. Yes, Bu. Jadi masukkanlah kegiatan yang Anda pilih. Masukkan ya. 1, 2,
3, dan usahakan 4. Sebuah kegiatan harus bukti outputnya kelihatan. Ya. Paham nih ya? Kemudian di dalam sebuah kegiatan ada tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan itu juga kelihatan. Ya. Apa hasilnya? Tidak boleh di sini, sekali lagi, tidak boleh di sini misalnya kegiatannya apa. Isinya koordinasi, konsultasi, tidak. Ya. Konsultasi, koordinasi nanti dipecah di mana diperlukan. Misalnya di sini tulis, kegiatannya apa gitu. Ternyata tahapannya konsultasi ke mentor, konsultasi koordinasi dengan teman sejawat, koordinasi dengan perpustakaan. Bukan begitu. Isinya ini dibuang, dipecah, disesuaikan pada saat mana Anda harus berkoordinasi. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu, paham. Contohnya sekarang seumpama guru. Ini kan guru semua ya? Tidak, Bu. Ya. Ada satu, Bu. Satu penyuluh pertanian, Penyuluh Bu. pertanian. Penyuluh pertanian, Oke, Bu. pas. Ada penyuluh pertanian. Nah, nanti tapi gitu ya. Nah, misalnya contohnya guru ada sebuah isu atau nanti juga penyuluh dan sebagainya. Maka boleh kegiatan pertama ini isinya adalah persiapan, tapi ditulis jangan persiapan rancangan aktualisasi, enggak. Persiapan apa? Misalnya persiapan meningkatkan belajar apa gitu ya. Nah, isinya tahapannya itu ya. 1, konsultasi ke mentor. 2, misalnya ini pembelajaran nih, inginnya membuat sebuah metode pembelajaran. Misalnya nih ya, Nah, contohnya di sini langsung saja RPP. Kan persiapan dong. Berarti membuat RPP, ya. Misalnya di sini contohnya apa ya? Persiapan pembelajaran atau persiapan pembelajaran untuk meningkatkan matematika atau IPA gitu aja ya. Ya, contohnya ya ini ya. Nah, ini kan kalimat isu aja. Kan isumu tadi kan kurangnya apa? Maka persiapan untuk menyampaikan ini kan. Paham ya? Kan isunya kan tadi kurangnya, belum sempurnanya gitu ya. Kurangnya atau belum adanya dan sebagainya. Maka di sini tuh jadi persiapan untuk mencapai ini kan. Nah, persiapan apa? Kemudian di sini konsultasi ke mentor atau pimpinan atau para sekolah. Kemudian langsung saja RPP kalau perlu. Kan kita mau pasti dimulai dari RPP ya, membuat RPP ya. Terus kalau memang buat alat peraga di sini, membuat alat peraga. Alat peraga semua ini persiapan nih. Berarti RPP sudah jadi, alat peraga sudah jadi ya. Kelihatan kan? Berarti outputnya kan kelihatan nih. Semua tahapan kan outputnya harus ada. Misalnya outputnya di sini konsultasi dengan mentor. Outputnya jelas mendapatkan arahan dukungan mentor. Membuat RPP. Outputnya kelihatan. RPP kan? Adanya RPP. Kemudian RPP tentang apa ya ditulis ya. Terus membuat alat peraga. Misalnya kita perlu alat peraga, maka sini membuat alat peraga. Outputnya alat peraga. Kemudian apa? Oh, perlu saya melakukan pretest post-test. Soal dibikin sini, membuat soal pretest post-test. Apalagi? Ya. Jadi persiapan yang mau action. Oke? Untuk action. Misalnya penyuluh pertanian, aku mau melakukan penyuluhan tentang apa gitu. Ada sosialisasi. Maka membuat bahan sosialisasi semua ada di sini. Misalnya sosialisasinya dalam bentuk video, ya membuat videonya sini. Jadi pada saat sosialisasi itu tinggal actionnya. Kan gitu. Oke? Nah, setelah itu kegiatan kedua langsung sini.
aku misalnya nih guru tadi membuat metodologi penerapan metode pembelajaran balok berlintang-lintang, melintang misalnya, kan gitu ya. Nah, terus langsung tahapannya kelihatan di sini. Ya, berarti untuk melakukan penerapan metode pembelajaran balok melintang, misalnya ini asal-asal Bude ya, apa dilakukan? Oh, dimulai lagi buat pretest dulu, lakukan pretest, terus mungkin ya membuat kalau guru ya pembukaannya itu apa ya, melakukan apresiasi atau apalah, kemudian pelaksanaan membuat tadi metode tadi, terus bagaimana lagi? Nah, nih ya gitu paham. Kemudian membuat metode lagi apa? Ada 2 kebetulan. Untuk menyelesaikan isu ada 2 kegiatan. Taruh sini. Nah, kegiatannya apa? Kalau ada lagi, masukkan lagi. Jadi dalam 4 minggu ternyata untuk menyelesaikan isu tadi, aku melakukan metodologi pembelajaran ini. Nah, terakhir nanti MONEF. Nah, keempat tuh MONEF. MONEF itu monitor dan evaluasi. Kalau guru ya untuk mengolah hasilnya tadi harus ada peningkatan kan? Ya misalnya yang belum bisa membaca jadi bisa membaca, kan berarti di ini kan yang nggak paham jadi paham. Berarti di evaluasi itu isinya adalah itu tadi, mengolah hasil ya, hasil kuesionernya. Kalau memang penyuluh mau membuat pelayanan berarti membuat kuesioner pelayanan, ya kan gitu ya. Kalau guru-guru harus bisa mengevaluasi atau memonitor apakah berhasil metode pembelajaran yang kita lakukan, kan di sini semua. Nah, jadi sudah jadi 4 persiapan, 2 kegiatan inti, 1 MONEF. Tengah bisa 3. Oke? Ada pertanyaan? Saya Bu. Cukup? Ya, silakan. Ya baik, terima kasih Bu. Saya ingin menanyakan terkait dengan laporan rancangan aktualisasi ini Bu yang dijelaskan tadi. Itu apakah di tahap monitoring dan evaluasi ini Bu, berarti rancangan aktualisasi kita ini harus sudah bisa terukur begitu Bu? Atau gimana? Jadi kenapa harus ada evaluasi atau MONEF? Kan itu nanti untuk menjawab, kan intinya untuk menjawab apakah berhasil apa yang kita lakukan. Ya enggak? Capaian hasil kita berasal dari mana? Capaian hasil kan dilihat dari evaluasi kan, Dek? MONEF, monitor dan evaluasi. Ya kan? Apakah berhasil tidak? Itu nanti dilihat dari MONEF tadi di tahap terakhir. Jadi tahap terakhir itu isinya nanti ya keberhasilan adik. Ya. Sampai sejauh mana ya keberhasilan adik-adik melakukan semua kegiatan untuk mencapai isu, nanti dipakai itu untuk laporan ya, laporan aktualisasi nanti setelah kita nanti melakukan habituasi kan pasti ada itu. Nah ya keberhasilan itu dilihat di situ ya, makanya ya harus ada. Misalnya kita melakukan pelayanan, ini orang kesehatan, melakukan pelayanan. Nah, pelayanan tentang gigi, pelayanan gigi, ya pelayanan gigi. Dia mempunyai ide untuk membuat pelayanan gigi atau sosialisasi tentang gigi di SD, gitu kan. Nah, sekarang mau melihat itu berhasil tidak dari mana? Nah, maka seorang pelayan harus bisa mungkin membuat kuesioner untuk kepuasan pelanggan kan, kemudian diolah kan gitu ya. Jadi di akhir enggak tahu nanti di kegiatan berapa, yang teras kegiatan terakhir adalah mau kegiatan ke-5 atau ke-6 tergantung tengahnya ya, tergantung tengahnya ya. Tengahnya itu kegiatan tengah kan ada 2 atau 3. Nah, di MONEF itu maka yang utama adalah adik-adik mengolah hasil dari kuesioner yang kita sebar, dari soal yang kita sebar,
Ya, dari soal post test pretest kan ketemu nanti ya. Kalau pelayanan dari kuesioner kepuasan pelanggan, nah diolah mungkin dengan rumus, dengan apa. Nah, kan gitu. Maka nanti menghasilkan, oh berarti misalnya ini guru ini, dulu muridku itu 40, yang mengerti cuma 2. Setelah saya melakukan metode pembelajaran 2 macam dalam waktu 4 minggu, ternyata sudah ketemu. Ya, yang tuntas dulu 2, sekarang 38 tuntas semua. Nah, itu kan bisa. Oh, berarti nanti dicerita itu nanti keberhasilan itu. Ya, berarti ada peningkatan, ya. Tuh. Oke, ya. Paham nih ya? Nah, sekarang setelah kegiatan, ya. Jadi kegiatan ini minimal ya 3. Minimal. Ya. Kalau dijabarkan tidak bisa berarti bukan sebuah kegiatan. Namanya kegiatan tuh pasti bisa dijabarkan. Jadi beberapa tahapan kegiatan. Contohnya, kenapa konsultasi ke mentor nggak boleh dijadikan sebuah kegiatan? Coba kita tulis, konsultasi ke mentor. Tahapan kegiatannya apa? Bisa nggak bikin? Apa coba? Akhirnya ketuk pintu. Ya kan? Masa ketuk pintu menjadikan tahapan kegiatan, mengucapkan salam, mencatat arahan. Ya enggak bisa, enggak gitu. Makanya larangan keras konsultasi kok dijadikan sebuah kegiatan. Tetapi konsultasi cukup untuk tahapan kegiatan. Oh, tahapan kegiatan. Masuk di sini, jangan di sini, nanti nggak bisa jabarkan. Karena di sini tadi tahapan kegiatan minimal harus 3. Dan buktinya kelihatan, jangan asal-asal. Berdoa, susah. Makanya di sini langsung aja RPP. Kelihatan tuh outputnya ya, alat peraga. Kan kelihatan itu. Jangan ketuk pintu. Outputnya pintu terbuka loh. Enggak lah. Nah itu maksudnya. Oke, jadi dalam tahapan kegiatan pun kelihatan. Misalnya mengolah hasil, ya ada outputnya, adanya hasil itu tadi, ya. Tuh, understand sampai sini ya. Kemudian caranya output gini. Jadi output isinya adalah bukan bukti fisik. Ingat ya, bukan bukti fisik. Output yang tadi, ya isinya kalau konsultasi ke mentor ya arahan, kalau RPP kan gitu ya. Tuh, bukan foto. Bukan itu ya, di sini bukan. Tuh. Jadi output itu setelah Bapak Ibu adik-adik konsultasi, apa sih hasilnya? Oh, dapat dukungan. Setelah membuat RPP, apa sih hasilnya? Ya, adanya RPP. Dan setelah membuat alat peraga, apa sih outputnya? Nah, tersedianya alat peraga apa? Tapi jangan alat peraganya dituliskan ya alat peraga apa ya. Jangan simpel-simpel jelaskan. Nah, setelah itu adik-adik di sini nih, hubungkan dengan berakhlak agenda 2. Jadi pada saat konsultasi apa ya? Misalnya mungkin kolaboratif di sini. Kan gitu ya? Ada kolaboratif? Ya. Kemudian apalagi dari 7. Oke, dan jangan 1. Tahapan 1 saya kasih kolaboratif. Tahapan 2 kasih berorientasi pelayanan. Tahapan 3 bukan begitu. Ya, jadi masing-masing tahapan coba gali 7. Kan berakhlak kan 7 ya. Nulisnya cukup misalnya tahapan 1 apa gitu, cukup ditulis berorientasi pelayanan. Akuntabel, misalnya ya, kolaboratif. Yang di sini ada 4 kebetulan ya. Misalnya ini, kalau substansi tentang berorientasi pelayanan semua saya nggak ulang lagi ya. Jadi di sini tinggal masukkan dari sini tadi, nih mana ya, ya, nih, tuh, ya, yang kita masukkan kan bisa dilihat dari ini panduan perilakunya, iya enggak?
Nah, ini kitab suci dipegang terus pada saat menganalisa ini. Oke? Pegang terus tuh. Membuat RPP. Membuat RPP ada nggak ya berorientasi pelayanan? Oh, nggak ada. Ada nggak? Caranya begini. Caranya begini. Misalnya bisa nggak? Ya, bisa nggak? Dalam membuat RPP ada nggak berorientasi pelayanan? Oh, nggak ada. Kenapa tidak ada? Nah, pertanyaan gitu. Nah, oh, tetap nggak ada. Ada alasannya. Terus, lihat lagi. Akuntabel. Kenapa nggak akuntabel ya? Nah, kenapa ya membuat RPP tidak akuntabel? Maka lihat akuntabel itu apa? Oh iya kok, kayaknya akuntabel tuh. Nah, dari 7 itu gitu pertanyaannya. Kenapa nggak akuntabel? Kenapa harus ini? Kan gitu terus. Ya, 7 itu. Oh, cocok ini. Berarti membuat RPP itu akuntabel ini. Misalnya, digali dari nih, ya. Oke, understand ya? Jadi, untuk berakhlak, nilai-nilai dasar ASN, ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompetitif, kemudian loyal, harmonis, ya, adaptif, dan kolaboratif. 7 itu dikaitkan di setiap tahapan. Makanya membuat tahapan ini jangan yang kecil-kecil ditulis, yang outputnya terlalu kecil, akhirnya pusing sendiri karena satu tahapan menganalisa dari 7 loh. Oke? Nah, oke. Jadi B digali lagi, dan harus ada alasan. Setelah selesai, ini anggaplah di dalam persiapan itu ada 4. Ceritanya 4 ya nih, A, B, C, D ya. 4. Setelah itu baru di kolom nih, lihat nih. Kolom nih, hubungkan dengan kolom 2 dengan agenda 3. Jadi pada saat persiapan pelaksanaan peningkatan matematika, maka ini kegiatan kolom 2 itu ada nggak hubungannya dengan manajemen ASN dan smart ASN? Tulis di sini. Oh, ternyata ada kok hubungannya dengan manajemen ASN. Tulis manajemen ASN. Yang sini, oh ada juga dengan smart ASN. Misalnya ini, tulis smart ASN. Sini. Ya, nih. Hubungkan kolom 2 dengan agenda 3. Sip? Ya. Untuk yang tahapan ini adalah agenda 2. Selanjutnya, nih, kegiatan yang tadi, persiapan apa tadi? Hubungkan dengan misi. Apakah pada saat persiapan, persiapan peningkatan apa? Hubungkan dengan misi Pemda, misinya Kabupaten Parigi. Misi nomor 2, tulis. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi, misalnya. Misi nomor 2 yaitu mencerdaskan anak bangsa, misalnya. Understand? Oke. Terus habis itu, jadi ya, kegiatan lagi. Jadi kegiatan itu berhubungan dengan agenda 3, kegiatan berhubungan dengan misi Pemda, dan yang ini juga kegiatan. Kegiatan tadi, persiapan tadi, menguatkan nilai, lihat berakhlak. Nilai yang mana? Dari 7. Khusus kegiatan. Kalau di sini kan tahapan. Ya beda ya. Yang di sini tahapan. Nih tahapan. Sini ya yang di kolom 7. Jadi kolom 5 pertahapan untuk berakhlaknya. Kolom 7 untuk khusus kegiatan. Jelas? Jelas? Ya. Oke.
Jadi untuk kegiatan dikaitkan sekali lagi, kegiatan, ini kegiatan, kolom 2, dikaitkan dengan agenda 3, dikaitkan dengan misi Pemda, dikaitkan dengan berakhlak. Nih, penguatan nilai OPD, organisasi pemerintah daerah. Jadi ceritanya sekarang ini semua OPD, semua kantor itu sekarang diharapkan nilai organisasinya juga berakhlak. Ya. Jadi tidak ada lagi SD-nya punya nilai organisasi apa ya, seperti dulu di kantornya Bude di BPSDM itu nilai organisasi BPSDM itu ada dulu SIP, sinergitas, integritas, dan profesional. Itu sudah nggak dipakai, semua mengarah sini. Oke, kalau sudah selesai, masukkan lagi kegiatan kedua, misalnya penerapan atau penerapan metode pembelajaran apa. Nah, ini ya, sama dengan tadi, persis dengan di atas. Ya, kemudian ini. Setelah itu terakhir buat jadwal. Nah, Pak Fadel sudah garuk-garuk kepala ini. Aduh, ternyata merancang ini yang paling berat adalah di ini tabel. Ya. Dan itu intinya ya, intinya. Nah, kemudian nih ya. Jadi kegiatannya tulis tadi, misalnya kegiatan persiapan, boleh ditulis sini ya. Tadi ABC-nya ini tahapan. Makanya saya tulis ABC supaya konsisten ya. Di sini ABC, jadi ABC di sini adalah ABC daripada tahapan kegiatan. Jadi kegiatan persiapan bulan apa, minggu keberapa. Persiapan paling 3 hari selesai. Nah, tapi di sini minggu aja dulu. Kemudian mungkin di metode bisa ya tetap minggu pertama dan minggu kedua boleh nih ya. Udah selesailah sudah tugas yang sampai tanggal 25. Jadi kita bab 2 dulu. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Mumpung masih ada tempat tuh ini Bun. Yang paling pusing paling ini. Pusing semua kok. Tuh. Silakan. Yang penting kegiatannya nyata. Silakan. Ya. Izin bertanya lagi Bu. Ya. Terkaitan dengan ini di tabel yang rencana kegiatan aktualisasi ini Bu. Tadi kan dibilang ada ini keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah itu kan seperti kegiatan bukan kelompok 3 berarti tahapan kegiatan itu kan harus dikaitkan dengan substansi pelatihan seperti ASN berakhlak. ASN berakhlak kan seperti kolaboratif. Apakah hanya nilainya itu saja ditulis di tabel itu atau ada alasannya lagi? Begitu? Tidak diterangkan lagi. Pak Fadel, untuk semuanya. Ya. Untuk tabel nggak usah diceritakan banyak-banyak. Langsung saja 7 tadi pilih akuntabel, kemudian berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif misalnya, itu aja. Ya. Nggak usah diuraikan. Siap. Penguraian disimpan. Tabel nanti penuh dengan tulisan. Penguraian disimpan, tetap ditulis untuk menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Penguji harus menguasai, ya kan? Nah, kan nanti diuji, kenapa ambil akuntabel? Harus bisa menjawab, karena ini. Kenapa harus berorientasi pelayanan? Nah, itu. Tapi di sini nggak usah ditulis. Ya. Nggak usah ditulis berorientasi pelayanan terus dengan indikator perilaku, ini nggak usah ditulis ya ini nggak usah ditulis ya ditulis ininya saja, nilainya berorientasi akuntabel ini aja. Oke Pak Fadel, termasuk di dalam ini ya, ini juga agenda 3. Tulis saja Smart ASN. Tuh. Urean-urean disimpan sendiri dalam otak masing-masing atau dalam cakaran.
Tapi kalau paham nggak usah ditulis cakaran langsung masuk. Kenapa saya harus ambil apotek? Ya, usahakan paling gampang, usahakan ini pahami memang. Ini kitab suci ini dipahami, bukan sekedar dibaca. Kalau paham pasti nanti diuji oleh siapapun, terbolak-balik oleh siapapun pasti bisa jawab. Dan satu syaratnya pembimbingnya Ibu tidak boleh ya ikut-ikut orang lain, tidak boleh lihat-lihat YouTube, tapi yang dipahami supaya diuji siapapun, sekiller apapun yang ada di otak. Ya, bikin aneh sendiri, Bude nggak tengok. Tabelnya ikutin saja loh. Pokoknya tabelnya semua ikutin dari Bude. Kalau sampai aneh berarti cuma lihat laporannya orang. Ya enggak. Kenapa begitu Bude keras? Untuk menjaga pada saat ujian. Pada saat ujian, kalau adik-adik buat sendiri dan mengisi itu dengan paham, kolom-kolom itu dengan paham, maka akan gampang menjawabnya. Dijawab langsung, ditanya langsung jawab. Tanya langsung jawab, jangan sampai mikir, mau kelihatan sekali itu. Kalau hanya melihat laporan masa lalu. Ingat ya, masa lalu itu adalah mata pelatihannya aneka. Sekarang sudah beda. Tidak usah dilihat itu masa lalu. Dulu kan aneka ya. Nah sekarang berakhlak ya beda. Oke. Nah tuh. Ya silakan. Siapa yang mau tanya lagi? Boleh raise hand. Ya di Sri Nurwahyuni. Maaf Bude, ini tugasnya kan di LMS ada hari ini ya Bude. Ini diupload hari ini ya Bude. Ya belum lah Bu. Belum ya. Kasihan lah. Oh. Ya megap-megap nggak tidur sampai sahur. Iya Bude. Ya, nah, setidak-tidaknya kan kita udah kan masuk tanggal 25 ya. Harusnya tanggal 24 sudah diupload gitu. Tapi jangan ditunda-tunda. Selesai hari ini, besok ya upload saja. Jangan sampai pas ditunggu belakang-belakangan nggak dapat signal, bingung, nangis, nggak mampu. Jadi sepanjang selesai, ya caranya gini, sepanjang sudah selesai, yakin sudah benar, kemudian ada signal, langsung kirim LMS. Karena signal berpengaruh. Ya. Nah, gitu. Dan jangan kurang, kalau bisa ya tanggal 23 sudah dikirim lah nanti supaya Ibu bisa, Bude ada sempatan lihat-lihat gitu ya. Baca-baca. Supaya Ibu bisa koreksi-koreksi sedikit gitu. Kalau mepet sekali nanti saya nggak bisa koreksi ya. Gitu. Oke, ya semuanya. Kalau ada temannya bertanya berarti untuk semuanya. Jangan diulang lagi pertanyaan itu. Berarti pertanyaan Pak Fadel berlaku untuk 10 orang di sini. Pertanyaannya Dek Sri Nurwahyuni juga berlaku untuk 10 orang di sini. Oke? Siap? Siapa lagi yang bertanya? Ada? Waduh, sudah ada sip. Selesai. Apalagi ya yang perlu saya sampaikan ya? Kita lihat jam. Oh, oke. Masih berapa menit ya sayangku? Masih lumayan. Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Nah. Maaf ya, Bude itu terlalu teliti loh ya. Kalau tanya ke masa lalu itu tanyanya bagaimana dibimbing Bude, bukan isinya. Ya. Oke. Jam 11. Oh, masih 10 menit lagi. Ya. Paham semuanya? Boleh izin bertanya lagi, Bu? Ya, itu loh Pak Fadel itu bagus bertanya terus. Tapi apa memang bertanya-bertanya nanti masih
begitu isinya. Ya, boleh. Adel ya. Enggak, Bu. Mungkin ini mewakili teman-teman juga, Bu. Terkait dengan ini kita kendalanya ini, Bude, terkait dengan pemilihan judul rancangan aktualisasi. Ini, Bude. Mungkin bisa kasih tips lagi, Bude, terkait dengan bagaimana agar kita bisa memilih judul rancangan aktualisasi yang baik dan benar. Untuk mencari. Nah, Ah, jadi yang jelas yang dibuat rancangan aktualisasi itu harus ya, kan harus memenuhi kriteria indikator penilaian kan. Nah, penilaian rancangan aktualisasi itu yang pertama, adik-adik nanti apa yang dilakukan adik-adik itu kegiatannya betul-betul bermanfaat. Jadi jangan asal-asal kegiatan, makanya itu. Jadi kegiatan yang kita pilih betul-betul kegiatan yang bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Ya bagi yang kita layani. Kemudian ada perubahan lah yang dulunya. Jadi kalau inovasi itu membuat sesuatu kegiatan yang dulu belum pernah ada jadi ada dan mempermudah dan bermanfaat. Tuh. Ya. Tuh, makanya jangan membuat cuma satu aja kegiatannya. Ya, cari itu dinilai loh ya. Jadi dalam penilaian itu makanya kegiatan itu betul-betul minimal itu 4. Nah, 4 itu sudah saya tambahkan persiapan dan evaluasi. Nah, tengahnya ini harus sebuah kegiatan yang betul-betul berinovasi dan bermanfaat. Inovasi itu maksudnya harus ada kemanfaatannya. Kalau inovasi bikin ruwet, ya nggak usah. Itu bukan inovasi itu. Yang namanya kreatif inovasi itu kegiatan yang betul-betul lain daripada yang lain dan bermanfaat. Bisa dimanfaatkan orang banyak. Jadi kalau membuat pembelajaran misalnya ya jangan cuma pembelajaran yang biasa-biasa. Buat sebuah pembelajaran kalau perlu yang bisa betul-betul dimanfaatkan orang, membuat di dalam video atau apa supaya orang lain juga bisa menggunakan metode pembelajaran itu. Ya, tuh kemanfaatan tuh tinggi ya nilainya, kemanfaatan kegiatan yang kita nilai. Ya, makanya membuat kegiatan itu penting, makanya Budi penting nih. Ini penting sekali nih karena nilainya tinggi nih. Ya. Kegiatan yang kita tuliskan di sini nih nilainya tinggi. Ya. Makanya jumlahnya pun outputnya juga betul-betul bagus. Jadi minimal 2 tengahnya ini. Ya kan, anggaplah persiapan sama evaluasi ini kan lanjutan ya, sebuah kegiatan lanjutan. Usahakan tengah 2, 3, 4 itu betul-betul yang ada kemanfaatannya. Minimal 2, kalau bisa 3 cukup. Ya. Nah, terus apa lagi? Nanti presentasi juga. Kemudian apa ya nilai yang tinggi. Kemudian kemanfaatannya. Terus ini juga ada nilainya tuh. Jangan asal-asal membuat nih APK, LUS, Fishbone. Ini juga harus tertulis karena ada nilainya. Ya. Ya. Tertuang dalam analisa. Ini juga jangan asal-asal. Ini juga ada dalam penilaian. Ya. Itu. Yang inti itu. Ya. Apa yang kita lakukan harus betul-betul bermanfaat. Kemudian kegiatan-kegiatan itu betul-betul terinternalisasi tentang nih. Makanya pada saat menjawab tentang berakhlak betul-betul siap. Karena diharapkan nanti semua ASN itu sudah menghabituasi, menghebit ke diri kita tentang berakhlak itu sudah jadi kebiasaan, jadi budaya. Tuh. Ya, jadi budaya. Makanya pada saat menjawab ya sudah betul-betul langsung di luar kepala. Apalagi nanti setelah pelaksanaan tinggal membudayakan apa yang kita rencanakan di sini. Tuh ya. Tuh. Kemudian ya jelas laporannya yang cantik lah, estetikanya. Ya. Orang baca itu langsung jangan ngetiknya ke sana kemari nggak karuan. Itu juga akan berpengaruh dengan pengujinya. Lihat laporan kok
tulisannya menceng sana, menceng sini, aduh, sotik menarik lah gitu. Ya, kan gitu. Kita bikin sebagus mungkin. Ya, kemudian ya sekalian, spasinya 1,5 aja, ya 1,5. Nah, tulisannya fontnya itu 12 ya, 12. Spasi 1,5. Terus kalau membuat sebuah laporan itu ya konsisten ya. Kalau kita pakai mulai areal, ya areal semua. Jangan tabelnya Time New Roman, yang bukan tabel area, yang satunya apalagi itu. Jadi laporan kok berwarna-warni tulisannya saja konsisten ya. Nah, untuk tabel bisa spasinya 1 supaya cantik, 1/4 atau 1, nggak usah 1,5 nanti terlalu. Kalau tabel bisa 1,1 berapa atau 1 aja boleh, nggak usah 1,5 supaya rapi. Tapi hurufnya tetap 12. Cuma apalagi saya kira itu aja yang dinilai ya. Yang pertama, makanya semua indikator yang diminta tuliskan, ya tuliskan. Tuh. Dalam rancangan yang utama adalah, kalau yang rancangan adalah ini, kegiatanmu, keterkaitan antara berakhlakmu itu betul-betul di luar kepala itu. Hah? Betul-betul. Oke, nah, itu saya serahkan sama peserta. Caranya bagaimana? Kenapa saya ambil ini? Kan gitu. Alasannya ini. Kenapa kok tidak ini? Kan gitu ya. Itu saja. Ya, oke. Sri mau tanya lagi. Ya Bude, maaf Bude, untuk marginnya berapa Bude? Untuk margin Bude? Marginnya seperti biasa deh. 4,433 ya? Ya, 4,33 tidak usah. Kalau yang jelas kalau bagian yang untuk dijilid itu ya, tapi nanti itu mesti lebih lebar daripada yang ujung kiri, ya kan? Nah, kertasnya ya sama, kertas A4 ya. Oke. Sip, ini khusus ini dulu. Bab 2. Paham? Ya. Jangan gini-gini tok nanti. Ya, yang Ibu stressing, Budi stressing di sini ya, kegiatannya betul-betul kelihatan hasilnya, kan gitu ya. Dan ada perubahan. Kemudian kegiatan ini akan memberikan dampak manfaat yang lebih besar ya, untuk menyelesaikan isu ini. Jadi kegiatannya itu, kegiatan yang adik-adik lakukan di dalam rancangan ini betul-betul bisa segera menyelesaikan isu yang diangkat. Dan kegiatannya, sebuah kegiatan yang kreatif, ada kemanfaatannya. Kemanfaatan bagi organisasi, kemanfaatan bagi orang yang kita layani, kemanfaatan bagi Pemda. Nah, itu. Jadi carilah. Oke? Ada pertanyaan? Kalau sudah cukup, kita selesai. Kerjakan tugas. Sebentar malam di-upload. Nangis. Masa nanti malam di-upload? Tidak. Oke. Ya, kemudian cek kembali tentang penggunaan nih. Kalau yang ini saya nggak pusing, copy paste ya, yang ini 2.1 ini satu kelas sama semua nggak apa-apa, nggak pusing ini, berarti nggak berat ini, ya kan nggak berat ya. Nah yang ini aja, ya yang ini saja. Saya kira ya masing-masing boleh sebetulnya semua sama nggak apa-apa kok. Kan ini teori nih. Teori. Nah yang nggak boleh ini. Nah ini yang pastikan. Ya. Analisis isu. Nih. Kalau yang 2.1 dan 2.2 boleh sama. Satu kelompok sama boleh. Itu saya izinkan boleh. Yang nggak boleh 2.3 sampai 2.5.
Ini yang harus masing-masing dan harus menguasai. Ya, harus menguasai. Sip? Paham? Bingung? Nah, terutama tahapan ya, Dik ya. Ini tadi saya ingatkan, tahapan jangan terlalu yang detail kecil-kecil, nanti kerepotan ininya. Ya. Jadi seperti ini tadi loh tahapan itu contohnya Bude. Kan gampang tuh. Membuat RPP, ini kan kelihatan. Gampang kan? Nah, gitu. Terus misalnya ada yang guru mau pas habis evaluasi mau sekalian memberikan reward, ya memberikan reward, itu kan jelas ya. Nah, tuh misalnya habis di tahapan evaluasi, mulai dan evaluasi setelah tahu nilainya dapat juga dikasih satu tahapan lagi pemberian reward. Nah, kan jelas itu. Ya, tuh. Di dalam penerapan misalnya edukasi. Jadi ini, tolong ya yang melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu macam-macam ya. Melalui apa? Bisa sosialisasi melalui banner, melalui apa ya, leaflet. Nah, itu bukan dibikin membuat leaflet sendiri, banner sendiri, bukan begitu ya. Membuat leaflet dan banner itu sudah masuk di persiapan. Ya, membuat banner semua itu jangan dipecah lagi. Cuma di sini kegiatannya nanti sosialisasi melalui banner apa, harus tahapan pertama. Apa ya, dari sosialisasinya melalui tadi ya. Oke, kan sosialisasi ada yang pertemuan langsung ya kan gitu ya, atau edukasi, kan ada kata-kata edukasi. Jadi ada yang melakukan edukasi atau sosialisasi langsung ke kelompok tani, ada yang sudah melakukan langsung sosialisasi tentang apa ke kelompok tani langsung, kemudian dengan banner, kemudian dengan apa, itu sudah satu kelompok itu. Jadi nanti sosialisasi, nah misalnya sosialisasi atau edukasi A, sosialisasi langsung, B melalui banner, kan lebih gampang loh ini untuk mencari ininya, ya enggak, ya tuh. Nah, terus membuat metodologi misalnya melalui YouTube, tulis saja. Kalau melalui YouTube nanti gampang lah, tulis saja ya. Melalui sosialisasi misalnya pertemuan langsung melalui WA, kan di sini tahapan di sini nih. Jadi tahapannya ini bukan di sini, nanti sosialisasi tahapannya baru menyiapkan alat bahan sosialisasi, membuat undangan, enggak usah begitu ya, yang gede-gede saja ya. Oke, karena membuat undangan, membuat bahan sosialisasi sudah di sini ya kan, dipersiapkan kan. Jadi yang kegiatan berikutnya ini tinggal actionnya aja loh. Maka tahapannya karena sudah actionnya, tanggapannya cukup ABCD lah, ya enggak? Nah, gitu. Ya. Ada pertanyaan? Udah ya? Kayaknya Bude juga sudah capek. Tapi kalau bertanya silakan, jangan sampai setelah pergi nanti. Intinya mudah-mudahan tanpa bimbing. Terus gini, teman-teman ini juga bisa sebagai bahan sharing ya. Misalnya sesama guru, sesama penyuluh, bisa untuk bertanya, saling bertanya. Ya. Jadi tidak harus semua tentang metodologi pembelajaran, tidak. Lihatlah di sekolahmu itu ada apa, isu apa. Kan gitu ya. Nah, kemudian dilihat juga tadi dari skill penyebabnya itu kan macam-macam. Dari surroundingnya, ternyata misalnya ada yang membuat nggak nyaman. Kenapa kok nggak nyaman? Ya kan ketidaknyamanan itu karena apa? Itu kan bisa dijadikan sebuah kegiatan toh. Contohnya, pembelajaran ini tidak efek, atau pembelajaran itu tersendat-sendat gitu misalnya. Ternyata salah satu akibatnya itu juga karena kelasnya ini di samping metode misalnya,
kelasnya ini terlalu apa ya, terlalu jorok atau terlalu apa ya, atau mungkin dekat dengan kantin, akhirnya sampah berantakan, maka boleh untuk supaya nyaman itu apa kegiatannya, kan boleh kan gitu ya, yang mengakibatkan siswa kita itu malas belajar, itu boleh, tapi harus ada ide yang bagus. Oke, pokoknya cari isu dulu yang bagus, penyebabnya dicari yang banyak, ya, sepanjang ya kegiatan itu bermanfaat, silakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, sudah harus keluar dari ruangan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita berakhir sampai sini tuh sudah mau dikeluarkan dari room ini. Oke, kalau gitu saya stop share dulu. Oke. Bagaimana? Cukup? Silahkan kalau ada yang masih bertanya. Jelas semua ya? Halo? Jelas? Jelas, Ibu. Iya Bu, jelas. Ada pertanyaan 3. Jelas? Jelas, Bu. Mumet? Ngantuk? Mual? Yang mana nih? Mulai ruwet Bu. Tapi pada dasarnya Bude nerangkan lebih paham ya? Paham? Iya. Paham. Gampang kan? Ya. Nggak terputar-putar kan? Paham, Ibu. Ya, nggak terputar-putar, maksudnya oh bisa, nerapkannya itu bisa. Iya, Bu. Oke, nah, itu yang penting. Jangan Bude masuk bimbingan malah putar-putar, ya, migrainnya kambuh, vertigo kambuh, emahnya kambuh. Jangan sampai batal puasa, masih agak panjang ini puasanya ini. Ya, Bu, siap. Siap ya? Oke, mudah-mudahan paham. Pokoknya ikutin saja itu. Sekali lagi, sudah 2 ibu-ibu tunjukkan tentang persiapan dan monefnya, ya. Tinggal tengahnya. Tengahnya betul-betul kegiatan yang ya menyelesaikan isu, kemudian ada nilai kreatifnya, ya, kegiatannya boleh 2 atau 3 loh ya. Ya. 3 kegiatan atau 2 kegiatan untuk segera menyelesaikan isu, dan ada nilai kemanfaatannya, ya, ada nilai kemanfaatannya. Kemudian ada beda dari yang dulu dengan yang sekarang. Ada kekiniannya, ada kekiniannya. Oke? Sip, itu dulu. Yang penting itu dulu. Nilainya yang tertinggi adalah kegiatan. Nah, harapannya Bude minimal bimbingannya Bude 4. Kalau bisa 5, the best. 2 karena sudah ditunjukkan nih yang 2 ini. Kan 2 sudah dari Bude nih, persiapan dan Konten evaluasi. nah, 3-nya ini. Konten. Ya, 3-nya ini cari yang mantap. Jangan malu-maluin. Karena semakin mantap berarti organisasi adik semakin senang karena mendapatkan kemanfaatan yang baik. Kan gitu. Kemudian kita bekerja juga senang kan di tempat kerja yang menyenangkan. Nah, kemudian apalagi nanti berakhlaknya betul-betul sudah dihabituasi, sudah jadi budaya the best. Oke? Sip ya, mudah-mudahan nggak mual. Lakukan. Kerjakan. Kemudian Insyaallah siap. jangan lupa telepon mentor. Ya. Mentor bisa sebagai ladang untuk konsultasi, menambahkan ide. Siapa tahu mentornya bilang, oh tambahkan ini deh, bagus nih. Nah, tuh. Kayaknya penyebabnya termasuk ini loh. Nah, masukkan di firstborn. Misalnya, Bu, isunya ini. Oh, ini penyebabnya sebetulnya yang intinya di sini loh. Di lingkungan misalnya. Nah, itu kan bisa diangkat. Oh, iya, ide dari mentor. Masukkan di firstborn. Kayaknya penyebabnya ini deh. Tulis, masukkan di firstborn, di jari-jari tadi. Kemudian, apalagi nanti mentornya,
kau membuat kegiatan untuk menyelesaikan ini loh. Nah, enak itu. Ya, berarti harus konsultasi dengan mentor. Dan kalau enggak ada, saya leave room. Boleh? Kita tinggalkan ruangan ini. Kemudian nanti, sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali kirim di LMS dalam bentuk Word. Saya nggak mau nilai. Bikin repot. PDF. Jadi kalau PDF itu ceritanya saya buka gitu, misalnya kemudian namanya si siapa ini, Ayu. Saya tulis namanya Ayu, saya klik tugasnya, langsung bisa keluar PDF. Tapi kalau Word harus saya download dulu, masukkan di sini, saya baca di tempat lain. Jangan bikin repot orang tua. Ya. Yang gampang saja. Ya. Ya, Mas Eman. Pokoknya kalau yang bikin repot saya nggak nilai. Nah, itu. Ya. Kejam orang tua. Tapi untuk kebaikan. Ya. Sip ya, supaya bagus. Oke, kalau begitu saya pamit. Ya Bude, siap. Ya, Bude. Tunggu dulu, saya tanya dulu ini di mana ini hostku ini. Jangan kita sudah nggak ada. Kayaknya kita tinggal sendiri nih, ditinggal ini sama hostnya ini. Ya udah nggak apa-apa. Saya pamit, adik-adik di sini aja. Kalau sudah dilempar baru pergilah ke room besar. Tapi kalau nggak dilempar-lempar ya keluar. Saya pamit ya. Nanti bayangkan, oh tapi waktunya ini. Nah, tinggal sedikit lagi. Nah, kalau memang ditunggu waktunya sudah jam setengah, kalau di jamku sih kurang 5 menit sih, ya. Nah, ya kalau memang nanti tidak dilempar di ruang yang besar ya nanti keluar sendiri-sendiri. Tapi tunggu saja, lebih baik untuk diskusi kelompok. Oke? Ya. Ya, Bu. Saya pamit ya. Ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas ya. Bab 2 ya total. Masih ada waktu sekarang tanggal 20. 21, 22, 23, 3 hari pasti bisa. Ya. 25. Usahakan 23 sudah masuk lah, ya. Oke. Oke, semangat ya, insya Allah bisa mengerjakan dan sudah sesuai dengan arahannya Bude. Jangan ikutin arahannya orang lain. Siapa tahu justru menyesatkan. Ikutin aja yang lurus-lurus. Dan selalu saya doakan ke jalan yang lurus supaya lulus. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Semangat. Kerjakan tugasnya. Oke. Bu. Ya, Bude. Ya Allah, astagfirullah. Pak Fadel. Boleh rancangan aktualisasiku itu. Pak Fadel. Ya Pak Fadel, bagus sekali itu. Saya terlempar tadi. Itu bagaimana tadi? Saya tidak mengikuti, terlempar saya. Nanti bikin Zoom khusus Jo kita. Ya, Nanti Jot orang bahas. Begini saja dirancang-rancang memang saja itu yang kelihatannya Ayu 23 boleh kita zoom langsung semua. 22. Boleh 22. Oh iya boleh. 22 sore. Soalnya ya 23 kan mau dikirim. Apa Ya. kita 10 orang? Besok. Jangan Tidak deh. Pak Fadel 22. Besok. Oke. 22. Lo sakit. 22 boleh. Saya ini. Aduh. Kenapa Ibu bilang itu? Apa yang hilang ini satu? Nanis tahu? Enggak tuh. Ada. Siapa? Bu Fitri. Oh, iya. Berarti kita buat dulu, baru nanti kita kasih lihat begitu. Iya, kita Iya, teman-teman. kita buat saja dulu. Nah, yuk. nanti kita presentasi tanggal 22. Nanti baru saling kasih Kalau ada yang masukan. kurang tambahkan ya Bu Ayu. Rame-rame kasih masukan. Mari kita Iya. memberi masukan. Saya tidak paham tadi yang itu apa yang pertama itu persiapan dan evaluasi masih saya. Soalnya jaringan ini hari tidak bagus, Be.
Yo, TBBRE. lempar saya. Sampai 3 kali saya lempar ya. Sakit Pak, sakit. Lempar sakit. Nanti Iya, sakit bergiliran kepala itu baliat terlempar. sudah tak lewat. Esok masuk THR ya. Betul. Masuk kan? Supaya kamu semangat Mbak ikut Zoom. Itu maksudku. Salah dua metode itu setelah pertanyaan apa nama FB dan Instagram. Nah, pimpin doa aja pada ayat. Itu yang di LMS di hari tanggal 25 itu ada lagi tugas. Tugas apa lagi Bu Sri? Oh, makanya tadi Oh iya. bab Yang 1 bab 2. jadi yang tugas terakhir itu digabung semua begitu. Tapi satu saja sebenarnya. Tapi kan kita enggak disuruh bikin bab 1 toh, masih bab 2 lah. Bab 2 Bab dulu, dua bab saja. 2. Yang Pokoknya disuruh bab saja. 2 dulu, jangan dulu kerja bab Jangan dulu yang 1. lain. Bab 2 saja. Dibilang tadi kan cuma bab 2 tuh. Iya, Bab Cuma 2 bab apa ada 3 dua, orang Hmm. bumi Bab ini dua kita saja. banyak Bukan banget. lagi kalau cuma bab 2. Oh iya, 3 bumilnya kita ini. Tambah pada ayat. Ibu Husna ini mau pingsan dia. Bu Nani masih aman Bu Nani? Ibu semangat Saya Ibu. lihat saya tidak bisa tak buka matanya. Semangat. Dari tadi ini Saya tadi tidak dapat presentasi, Le. Nanti presentasi tanggal 25 Pak Agus pertama. Cocok kan? kasih kesempatan sama Pak Agus dulu. Iya, dia pertama nanti tanggal 25. Aduh. Oh, pantas dia bilang tadi mau beramal apa? Mana Pak Fadel ini?